Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri sebagai ketua kelompok yang bernama Corazona Denita, NPM 2111034P. Selanjutnya, Krisna Aradea Pratama dengan NPM 2012006. Lalu yang berikutnya yaitu Bagus Alimin dengan NPM 2012008. Dan yang terakhir adalah Olivia Dita Cahyani dengan NPM 2011006. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Penerapan Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Siswa SD Insan Terpadu Azikro. Yang kita susun bersama-sama yaitu SDIT Azikro, Kecamatan Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara, sekolah dasar insan terpadu yang ada di Provinsi Lampung. Sama dengan SD pada umumnya di Indonesia, masa pendidikan SDIT Azikro, Kecamatan Lampung Selatan ini ditempuh dalam waktu 6 tahun pembelajaran, mulai dari kelas 6. SDIT Azikro, Kecamatan Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara ini memiliki 2 lokal kelas di setiap angkatan dan memiliki 182 murid yang dikelola oleh sekolah ini. Adapun permasalahan yang terjadi pada saat penentuan penerimaan bantuan operasional sekolah atau BOS sering terjadi pada saat pembuatan laporan data penerima bantuan operasional sekolah pada SDIT Azikro. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK adalah suatu sistem informasi yang menggunakan model-model keputusan basis data dan pemikiran manajer sendiri. Proses modeling interaktif dengan komputer untuk mencapai pengambilan keputusan oleh pengguna tertentu. Menurut Author 2002, sistem pendukung keputusan merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi pemodelan dan pemanipulasian data. Sistem itu digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat. Selanjutnya, menurut McLeod 2005, sistem pendukung keputusan adalah merupakan sebuah sistem yang menyediakan kemampuan untuk penyelesaian masalah dan komunikasi untuk permasalahan yang bersifat semi terstruktur. Dan yang terakhir ada menurut Kusrini 2007, sistem pendukung keputusan yang dibangun untuk mendukung solusi atas suatu masalah atau untuk mengevaluasi suatu peluang. Sistem pendukung keputusan yang seperti itu disebut aplikasi sistem pendukung keputusan. Aplikasi sistem pendukung keputusan digunakan dalam pengambilan keputusan. Aplikasi sistem pendukung keputusan menggunakan computer based information system yang fleksibel, interaktif, dan dapat diadaptasi, yang dikembangkan untuk mendukung solusi atas masalah manajemen spesifik yang tidak terstruktur. Selanjutnya ada TOPSIS. TOPSIS adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah multi-attribute decision making atau MADM. Metode TOPSIS didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Adapun tahapan dalam metode TOPSIS sebagai berikut. 1. Matriks keputusan yang ternormalisasi. 2. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. 3. Membuat matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. 4. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. 5. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Dibagi menjadi 2, yaitu ada A, decision matrix, D, mengacu terhadap M alternatif yang akan dievaluasi berdasarkan kriteria yang didefinisikan. YIJ menyatakan performansi dari perhitungan untuk alternatif ke I terhadap atribut ke J. Kelebihan dan kekurangan dari metode TOPSIS. Yang pertama adalah kekurangan dari metode TOPSIS, yaitu belum adanya bentuk linguistik untuk penilaian alternatif terhadap kriteria. Biasanya bentuk linguistik ini
diinterpretasikan dalam sebuah bilangan fuzi. Yang kedua, belum adanya mediator seperti hierarki. Jika diproses secara mandiri, maka dalam ketepatan pengambilan keputusan cenderung belum menghasilkan keputusan yang sempurna. Ketiga, metode Topsis ini dapat digunakan dalam menentukan perankingan alternatif dengan menghitungkan solusi ideal dari suatu masalah dan penentuan bobot setiap kriteria. Namun, kurang baik jika digunakan dalam mendapatkan bobot yang memperhitungkan hubungan antara kriteria. Walaupun dapat dilakukan dengan pairwise comparison, ya tetapi membutuhkan matriks dan perhitungan yang lebih rumit. Oleh karena itu, dilakukan penggabungan dengan metode lain seperti metode ANP atau Analytic Network Process dalam mengatasi masalah pembobotan tersebut. Yang keempat adalah metode Topsis, menentukan solusi berdasarkan jarak terpendek, yaitu solusi ideal, dan jarak terbesar dari solusi negatif yang ideal. Namun, metode ini tidak mempertimbangkan kepentingan relatif atau relative importance dari masing-masing jarak tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam kelebihan dari metode Topsis ini sendiri. Yang pertama adalah konsepnya sederhana dan mudah dipahami. Kesederhanaannya ini dilihat dari alur proses metode Topsis yang tidak begitu rumit karena menggunakan indikator kriteria dan variabel alternatif sebagai pembantu untuk menentukan keputusan. Yang kedua adalah komputasinya efisien, perhitungan komputasinya lebih efisien dan cepat. Yang ketiga, mampu dijadikan sebagai pengukur kinerja alternatif dan juga alternatif keputusan dalam sebuah bentuk output komunikasi yang sederhana. Kemudian kelebihan terakhir dari metode Topsis adalah dapat digunakan sebagai metode pengambilan keputusan yang lebih cepat. Terima kasih. Lanjut aja. Selanjutnya, mengenai hasil pembahasan dari metode Topsis yang kami gunakan sebagai metode penelitian kami, yang pertama yaitu analisa masalah. Pada proses penyeleksian penerima dana bantuan operasional sekolah, BOS, dibutuhkan sistem yang dapat membantu dalam membuat suatu keputusan. Penilaian terhadap kriteria yang ada dilakukan dengan model penelitian yang bersifat kuantitatif. Salah satu metode perhitungan kuantitatif tersebut adalah metode Topsis, atau yang merupakan kepanjangan dari teknik for order performance by similarity to ideal solution. Tabel yang pertama yaitu tentang data kriteria. Sebagai contoh, yang nomor pertama yaitu kode kriterianya C1. Kriteria yang digunakan adalah pekerjaan orang tua dan bobotnya sebesar 30%. Yang kedua yaitu C2 dengan kriteria penghasilan orang tua dan bobot sebesar 25%. Yang ketiga yaitu C3 dengan kriteria jumlah tanggungannya dengan bobot 20%. Yang keempat C4 tentang kriteria kepemilikan rumah dengan bobot 15%. Dan yang kelima C5 tentang kriteria prestasi dengan bobot 10%. Nah, setelah didapatkan kriteria seperti pada tabel selanjutnya, yaitu mendapatkan rating kecocokan pada setiap alternatif dan juga kriteria, di mana data nilai rating kecocokan ini nantinya yang akan digunakan untuk perhitungan proses penyelesaian. Adapun data rating kecocokan dapat dilihat sebagai contoh berikut, yaitu tentang data rating kecocokan. Yang pertama yaitu tentang nama, misalkan Adza Afifah dengan kode P, alternatifnya A1, C1-nya 5, C2-nya 5, C3-nya 1, C4-nya 1, C5-nya 1. Yang kedua yaitu Alitifah Fadila dengan kode P, alternatifnya A2, kriteria C1-nya 2, C2-nya 3, C3-nya 3, C4-nya 2, dan C5-nya 2. Yang ketiga yaitu Fajar Nur dengan kode L. Alternatifnya yaitu A3 dengan C1-nya 3, C2-nya 4, C3-nya 2, C4-nya 2, dan C5-nya 2. Yang keempat yaitu Habib Alzan. Alternatif yang digunakan yaitu A4, C1-nya 5, C2-nya 4, C3-nya 2, C4-nya 2, dan C5-nya 1. Dan yang terakhir yaitu Jihan Naura dengan kode P. Alternatif yang digunakan yaitu A5 dengan C1-nya 4, C2-nya 3, C3-nya 3, C4-nya 1, dan C5-nya 2.
Lalu berikut adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah di atas dengan menggunakan metode Topsis. Yang pertama yaitu membuat matrik keputusan ternormalisasi R dengan rumus R IJ sama dengan X IJ per akar sigma M I sama dengan 1 X2 per IJ. Yang pertama yaitu tentang mencari nilai kriteria pekerjaan orang tua dengan kode C1. Misalkan X1 sebagai contoh yang saya ambilkan tadi, angka-angkanya atau nilai-nilainya, X1 sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 4, 9 ditambah 25 tambah 16 sama dengan akar 79 dengan hasil sama dengan 8,8. Lalu R1I-nya yaitu X1I per X1 sama dengan 5, 8,88 sama dengan hasil 0,56. Lalu R22I-nya sama dengan X21 per X2 sama dengan 2 per 8,88 sama dengan 0,22. R yang ketiga yaitu R3I sama dengan R3I per X3 sama dengan 3 per 8,88 sama dengan 0,33. Yang keempat yaitu R4I sama dengan X4I per X4 sama dengan 5 per 8,88 sama dengan 0,56. Dan yang terakhir R5I sama dengan X5I per X5 sama dengan 4 per 8,8 sama dengan 0,45. Jadi yang kedua yaitu kita akan mencari nilai penghasilan orang tua atau C2. Langsung kita masukkan ke dalam rumus X2 sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 9 sama dengan akar 75 dengan hasil. Lalu kita masukkan dalam rumus R12 sama dengan X12 per X2 sama dengan 5 per 8,66 dengan hasil 0,56. R22 sama dengan X22 per X2 sama dengan 3 per 8,66 dan hasil sama dengan 0,35. R32 sama dengan X32 per X3 per sama dengan 8,66 dengan hasil sama dengan 0,46. R42 yaitu X42 per X4 sama dengan 4 per 8,66 dengan hasil sama dengan seperti R3 tadi yaitu 0,46. R52 sama dengan X52 per X5 sama dengan 3 per 8,66 sama dengan hasil 0,35. Yang ketiga yaitu kita akan mencari nilai kriteria orang tua dengan kode C2 sama. Langsung kita masukkan ke dalam rumus X3 sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dengan akar 1 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 9 dengan hasil total akar 32 sama dengan 5,65. R13 sama dengan X13 per X1 sama dengan 1 per 5,65 sama dengan hasil 0,17. Yang kedua yaitu R23 sama dengan X23 per X2 sama dengan 3,65 sama dengan 0,53. R33 sama dengan X33 per X1 sama dengan 3 per 5,65 sama dengan 0,53. Lalu yang keempat R43 sama dengan X43 per X1 sama dengan 2. R43 sama dengan X43 per X1 sama dengan 2 per 5,65 sama dengan hasil 0,35. Yang terakhir yaitu R53 sama dengan X53 per X1 sama dengan 3 per 5,65 dengan hasil yaitu 0,53.
Baik, yang keempat yaitu kita akan mencari nilai kriteria jumlah tanggungan dengan kode C4. Masukkan pada rumus X4 sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sama dengan akar 1 tambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 1. Sama dengan akar 18 sama dengan 4,24. Lalu masuk kepada rumus juga hitungan R14 sama dengan X14 per X1 sama dengan 1 per 4,24 dengan hasil sama dengan 0,23. R yang selanjutnya yaitu R24 R24 sama dengan X24 per X1 sama dengan 2 per 4,24 sama dengan 0,47. R yang keempat juga sama hasilnya, yaitu X34 per X1 sama dengan 2 per 4,24 dengan hasil yaitu 0,47. 44 yang rumus selanjutnya sama dengan X44 per X1 sama dengan 2 per 4,24 sama dengan hasilnya juga sama yaitu 0,47. Yang terakhir yaitu R54 sama dengan X54 per X1 sama dengan 1 per 4,24 sama dengan 0,23. Yang kelima yaitu kita akan mencari tanggungan nilai prestasi siswa dengan kode C5. Langsung kita masuk saja pada rumus X5 sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan akar 18 sama dengan hasilnya 4,24 sama dengan C4 tadi. Langsung kita masuk juga pada rumus R15 sama dengan R X15 per X1 sama dengan 1 per 4,24 sama dengan 0,23. Dari perhitungan R25 sampai dengan R45 ini sama sebenarnya sahabat-sahabat. Jadi perhitungannya yaitu menghitung X25 per X1 dengan angka yang sama yaitu 2 dengan pembilang 2 dibagi dengan penyebut 4,24 dengan hasil 0,47. Begitu juga dengan R35 2 per 4,24 sama dengan hasil juga sama 0,47. Lalu yang keempat yaitu 1 per 4,24 dengan hasil 0,23. R55 yang sama juga. X55 per X1 sama dengan 2 per 4,24 dengan hasil 0,47. Udah belum? Ya. Selanjutnya yaitu tentang hasil perhitungan matriks keputusan yang sudah ternormalisasi. Yang pertama yaitu tentang alternatif dan ada beberapa kriteria juga. Alternatif yang pertama yaitu dengan kode A1 dan kode C1 0,36, C2 0,58, C3 0,17, C4 0,23 dan C5 0,23. Untuk yang nomor 2 yaitu alternatif nomor 2, alternatif A2 C1 0,22, C2 nya 0,35, C3 nya 0,53, C4 nya 0,47 dan C5 nya 0,47. Yang ketiga yaitu alternatif A3 C1 nya 0,33, C2 nya 0,46, C3 nya 0,53, 0,47 dan yang keempat yaitu alternatif A4 C1 nya 0,56, C2 nya 0,46, C3 nya 0,35, C4 nya 0,47 dan C5 nya 0,43. Alternatif yang kelima yaitu A5 C1 nya 0,45, C2 nya 0,25, C3 nya 0,53, C4 nya 0,23 dan C5 nya 0,43. Lalu selanjutnya kita akan menghitung matriks C yaitu sama dengan W I dikali R I J dengan C, yaitu kita akan menghitung bobot yang sudah ternormalisasi. Simbol W di sini mengartikan yaitu bobot profesi atau mengubah bilangan persen ke pecahan biasa. Contoh di sini yaitu sudah saya sampaikan tadi jumlah daripada persentasenya. Yang pertama yaitu 30%. Jadi 30 dibagi 100 sama dengan 0,3. Yang kedua yaitu 25%, 25 dibagi 100 sama dengan 0,25. Yang ketiga yaitu 20% sama dengan 20 dibagi 100 sama dengan 0,2. 15%
perhitungan Y11 sama dengan 0,3 dikali 0,56 dengan hasil sama dengan 0,1688. 0,25 dikali 0,56 sama dengan 0,1443. Y13 sama dengan 0,2 dikali 0,17 sama dengan 0,034. 15 sama dengan 0,1 dikali 0,23 sama dengan 0, lalu masuk ke selanjutnya Y21 sama dengan 0,3 dikali 0,22 sama dengan 0,066. Y22 sama dengan 0,25 dikali 0,35 sama dengan 0,0866. Y23 0,2 dikali 0,53 sama dengan 0,1061. Y24 0,15 dikali 0,47 dengan 0,0705. Y25 0, sama dengan 0,1 dikali 0,47 sama dengan 0,047. Y31 sama dengan 0,3 dikali 0,33 sama dengan 0,099. Y32 sama dengan 0,25 dikali 0,46 sama dengan 0,1155. Y33 sama dengan 0,2 dikali 0,53 sama dengan 0,10. 34 0,15 dikali 0,47 sama dengan hasilnya 0,005. Dan Y35 sama dengan 0,1 dikali 0,47 sama dengan 0,047. Selanjutnya sahabat-sahabat, kita akan masuk kepada tabel 4 tentang hasil perhitungan matriks keputusan ternormalisasi. Dengan alternatif yang hasil yang sudah kita dapat tadi dari perhitungan sebelumnya. Alternatif yang pertama yaitu A1, C1-nya 0,1688, C2-nya 0,1443, C3-nya 0,34, C4-nya 0,345 dan C5-nya 0,023. Yang kedua A2-nya 0,066, 0,866, C3-nya 0,1061, lalu 0,0705, 0,47. Jadi 3 tentang alternatif A3-nya perhitungannya C1 0,09, 0,1 dalam tabel 4 ini tentang hasil perhitungan matriks keputusan normalisasi itu. Lalu kita akan mencari Y max dan Y minnya atau angka tertinggi dan angka terendahnya. Yang satu max itu kita gunakan angka tertinggi di sini yaitu 0,1688, 0,066, 0,099, 0,1688 dan 0,350. Jadi nilai-nilai tertinggi semua yang kita masukkan dengan hasil 0,1688. Max 0,1443, 0,0866, 0,1155, 0,1155, 0,0866 dengan hasil 0,1443. Y3 juga sama, kita masih menghitung max yaitu 0,0354, 0,1061, 0,106, 0,07 dan 0,1061 dengan hasil 0,1061. Y4 juga sama, kita masih mencari max juga 0,03, 0,0705, 0,0705, 0,0705, 0,034. Jadi hasil tertinggi di sini ada pada 0,705. Y5 yaitu masih juga sama, kita masih menghitung max 0,023, 0,047, 0,047, 0,023, 0,047. Juga nilai tertingginya yaitu 0,47. Lalu selanjutnya kita akan masuk. Lalu di sini ada A plus. A plus 0,1
hasil dari Y1 max sampai dengan Y5 max tadi yaitu 0,1688, 0,1443, 0,1061, 0,0705 dan 0,047. Lalu juga kita masuk di sini Y-min atau mencari nilai yang terkecil. Y1-nya yaitu 0,1688, 0,066, 0,099, 0,1688, 0,1350 dengan hasil nilai terkecil atau min yaitu 0,066. Y2 juga 0,01443, 0,0866, 0,1155, 0,1155 dan 0,0866 dan hasil terkecil 0,0866. Y3 0,0350, 0,1061, 0,16, 0,07, 0,1061 hasilnya nilai terkecil 0,07. Y4 nilai terkecil 0,034 dan Y5 nilai terkecil yaitu 0,023. Lalu aminnya hasil daripada seluruh dari Y1 sampai dengan Y5 nilai terkecilnya yaitu 0,066, 0,0866, 0,07, 0,034 dan 0,023. Nah, Belum. Sabar sih nyet. Beli sini. Ku istirahat. Nama ini beli. Nunggu ke apa beli Cak. mulai. Lalu kita masuk pada perhitungan yang selanjutnya yaitu tentang C, D, I plus. Akar masuk pada rumus akar sigma N J sama dengan I buka kurung YI plus Y min Y IJ tutup kurung 2. I itu menandakan jarak alternatif AI dengan solusi ideal positif. Kita kepada perhitungan D1 plus sama dengan akar 0,1688 dikurangi 0,1688 kuadrat ditambah 0,1443 dikurangi 0,1443 kuadrat. Hasilnya plus 0,034 dikurangi 0,01061 kuadrat ditambah 0,0345 dikurangi 0,0705 kuadrat. Sedangkan plus 0,023 dikurangi 0,047 kuadrat. Itu hasilnya akar 0,0050 ditambah 0,0012 ditambah 0,0005 sama dengan akar 0,0067 sama dengan 0,0818. Kita masuk ke perhitungan D2 plus yaitu sama dengan akar 0,066 dikurangi 0,1682 kuadrat ditambah 0,0866 dikurangi 0,1443 kuadrat sama dengan 0,1061 dikurangi 0,1062 kuadrat ditambah 0,0705 dikurangi 0,0705 kuadrat sama dengan plus 0,047 dikurangi 0,047 kuadrat sama dengan akar 0,0105 ditambah 0,0033 sama dengan akar 0,0138 sama dengan 0,1174. Masuk kepada perhitungan D3 plus yaitu akar 0,034 dikurangi 0,1688 kuadrat ditambah 0,01061 dikurangi 0,1443 kuadrat plus 0,1061 dikurangi 0,1061 kuadrat ditambah 0,07 dikurangi 0,0705 kuadrat dengan hasil plus 0,1061 dikurangi 0,47 kuadrat. Hasilnya akar 0,0181 ditambah 0,0014 ditambah 0,0025 ditambah 0,34 dengan hasil akar 0,254
dengan 0,1523. Masuk pada perhitungan. Akar 1688 dikurangi 0,1688 kuadrat ditambah 0,1155 dikurangi 0,1443 kuadrat dengan hasil 0,07 dikurangi 0,1061 kuadrat ditambah 0,0705 dikurangi 0705 kuadrat plus 0,023 dikurangi 0,47 kuadrat dengan hasil akar 0,008 ditambah 0,001 ditambah 0,0005 sama dengan 0,0026 akar sama dengan 0,0509. Masuk pada perhitungan di 5 plus sama dengan 0,1350 dikurangi 0,1688 kuadrat ditambah 0,8866 dikurangi 0,1443 kuadrat ditambah 0,1061 dikurangi 0,1061 kuadrat ditambah 0,034 dikurangi 0,0705 kuadrat plus 0,047 dikurangi 0,47 kuadrat dengan hasil sama dengan akar 0,0011 ditambah 0,0029 ditambah 0,0013 sama dengan 0,0053 sama dengan 0,0728 sama dengan akar daripada 0,053 itu adalah 0,0728. Yang D yaitu DI min dengan rumus akar sigma N. Jadi ada motor. Mulai. Kesimpulan. Hasil akhir dari penelitian yaitu kesimpulan. Setelah dilakukan proses penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sistem pendukung keputusan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada proses penyeleksian siswa atau siswi penerima dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dengan diterapkannya sistem pendukung keputusan, memudahkan bagi panitia penyelenggara untuk mendapatkan alternatif rekomendasi sesuai dengan ketentuan yang telah digunakan. Dengan menerapkan metode TOPSIS, didapatkan alternatif 1 atau A1 yang terpilih sebagai penerima bantuan dengan nilai akhir yaitu 0,5954.